Pada suatu pagi yang cerah di sebuah rumah sakit besar di bumi, di departemen psikiatri, seorang dokter muda menatap pasien di depannya dan bertanya seolah memastikan, "Kalau aku tidak salah dengar, kamu bilang semua orang yang kamu lihat tampak seperti babi?" Yichuan tetap diam. Ia tidak menyangkal ataupun menjelaskan, tetapi keheningan itu sudah cukup bagi sang dokter. Wajahnya sedikit memerah. Ia mendekat memiringkan kepala lalu bertanya, "Apakah kamu sedang mempermainkanku? Maksudmu aku juga terlihat seperti babi bagimu?" Yichuan dengan tenang menatapnya, lalu mengangguk dengan ekspresi yang sama untuk menegaskan bahwa itu benar. Wajah cantik itu di matanya hanyalah seekor babi merah muda berkilauan. Dokter wanita itu membeku, gugup dan sedikit malu saat bergumam, "Ini pertama kalinya aku mendengar kasus seperti ini." Matanya berkilat seakan mendapat ide baru. Ia merasa Yichuan sangat tampan dan sangat disayangkan dia memiliki kondisi aneh seperti ini. Ia menarik napas dalam-dalam lalu perlahan membuka resleting jas putihnya, memperlihatkan dadanya yang putih. Ia bersikeras bahwa itu bukan godaan, melainkan pemeriksaan medis. Bagaimanapun juga mereka harus memastikan apakah perangkat kerasnya masih berfungsi normal. Ia tersenyum dan bertanya kepada Yichuan apa yang ia lihat. Dengan percaya diri ia berkata, "Aku secantik ini. Bahkan orang yang mentalnya tidak stabil pun tidak mungkin melihatku sebagai babi." Namun di mata Yichuan, dua bukit menggoda di dadanya adalah dua kepala babi. Anehnya keduanya bahkan tersenyum kepadanya. Selain matanya yang sedikit melebar karena terkejut, Yichuan tetap tenang dan sekali lagi menegaskan bahwa ia memang melihat dua kepala babi. Di dalam hatinya, sebuah pertanyaan putus asa bergema. Bagaimana mungkin aku bisa terangsang oleh dua kepala babi? Dokter wanita itu terengah-engah dan cepat-cepat menutupi dadanya. Ia mundur beberapa langkah sebelum berteriak. Setelah beberapa saat, suasana canggung mulai mereda. Dokter wanita itu menunjuk model tulang belakang di mejanya dan mulai menjelaskan, "Tulang belakangmu memang memiliki masalah serius. Lihat di sini. Bagian ini benar-benar berbeda dari orang normal. Bahkan ada beberapa deformasi yang menekan sarafmu, sangat memengaruhi korteks visual dan fungsi otakmu. Mungkin itu sebabnya kamu melihat semua orang sebagai babi." Yichuan mengangguk. Ia sudah tidak menunggu diagnosis kosong seperti ini lagi. Yang ia inginkan hanyalah obat. Namun sebagai jawaban atas harapan diamnya, ia hanya mendapatkan desahan. Dokter itu berkata dengan tak berdaya, "Satu-satunya solusi adalah menyesuaikan tulang belakang dan otakmu. Tapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Jika gagal, kamu bisa lumpuh dari leher ke bawah seumur hidup." Mendengar itu, Yichuan mengangguk ringan, seolah-olah ia hanya mendengar ramalan cuaca. Lalu ia berkata, "Dokter, sudah selesai? Bisa kembalikan tulang belakangku sekarang?" Dokter wanita itu terdiam, matanya penuh kebingungan. Ia tidak menyangka Yichuan mengira model tulang belakang di meja itu adalah miliknya. Melihat ekspresinya yang linglung namun serius, ia tak bisa menahan rasa kasihan. Sungguh sayang, pemuda setampan ini, tapi benar-benar gila. Adegan berpindah ke jalan kota yang ramai. Di sebuah bus yang penuh sesak, Yichuan merasa mengantuk sambil memeluk erat sebuah map tebal di dadanya. Meskipun bus itu padat, tak seorang pun berani duduk di sampingnya. Mungkin karena tulisan besar di bagian luar map itu, gangguan mental berat. Namanya Yichuan. Sejak kecil dia melihat semua orang di sekitarnya sebagai babi berjalan. Mungkin ini ada hubungannya dengan fakta bahwa orang tuanya adalah tukang jagal. Sejujurnya hal itu tidak terlalu memengaruhi kehidupan sehari-harinya, kecuali satu hal, memilih pasangan hidup. Hari ini adalah hari penting, hari kebangkitan profesi. Orang biasa bisa terbangun sebagai prajurit, penyihir, tabib, atau pemanah. Namun dia gugup. Dengan kondisi aneh seperti ini, dia bisa menjadi apa? Yichuan berharap setelah upacara selesai, penyakit aneh ini akan menghilang begitu saja. Adegan pun berpindah ke Akademi King Cheng. Tempat upacara kebangkitan profesi diadakan bagi ribuan pemuda. Yichuan berbaur dengan kerumunan saat melangkah melewati gerbang akademi. Dia menghela napas, khawatir kondisinya akan memengaruhi proses kebangkitan. Jika itu terjadi, dia tidak tahu seperti apa masa depannya nanti. Tiba-tiba sebuah suara ceria memanggil menembus lamunannya. "Chuan, akhirnya kamu datang. Kalau kamu terlambat sedikit lagi, sumpah ku bunuh kamu."
Sebelum sempat bereaksi, seorang gadis cantik sudah muncul di sampingnya dan dengan manja menepuk lengannya. Namun di mata Yi Chuan, tangan lembut itu hanyalah kaki babi gemuk yang menepuknya. Yi Chuan tersentak dan menoleh. Seperti biasa, tak ada gadis cantik di sana, hanya manusia babi gemuk dan jelek yang menyeringai padanya. Melihat ekspresinya, gadis itu menjadi marah sekaligus malu. Ia mengerucutkan bibir dan berkata, "Kenapa kamu selalu melihatku seperti itu?" Yi Chuan terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia bahkan tidak tahu seperti apa wujud aslinya. Yang ia tahu, dipeluk babi jelek seperti ini membuatnya merasa sesak. Seorang gadis lain di dekat mereka menggoda, "Kalian berdua tiap hari bikin kami iri saja." Yang lain ikut melirik, "Mereka kan teman masa kecil, siapa tahu setelah hari ini langsung menikah dan punya banyak anak." Godaan itu membuat wajah Xu Lingxuan memerah terang. Ia menyuruh mereka berhenti bicara omong kosong, lalu menarik Yi Chuan agar cepat maju. Seluruh tubuh Yi Chuan berkeringat. Yang ia lihat hanyalah seekor babi berwajah merah yang mengobrol dengan bahagia di sampingnya. Di dalam hatinya muncul perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Adegan kembali berpindah, kali ini ke bagian dalam Akademi King Cheng. Para siswa berdiri berbaris sesuai nomor identitas masing-masing. Semua tegang menunggu giliran. Suara instruktur terdengar mantap dan berwibawa. Upacara kebangkitan akan segera dimulai. Sekarang adalah waktunya menunjukkan hasil kerja keras kalian selama bertahun-tahun. Kekuatan, kelincahan, dan kekuatan spiritual. 3 atribut inti ini akan menentukan profesi apa yang akan kalian bangkitkan. Semakin tinggi nilainya, semakin besar peluang untuk mendapatkan kelas yang kuat. Kepala sekolah meminta para murid memusatkan seluruh energi mental dan memberikan yang terbaik. Profesi yang mereka bangkitkan hari ini akan membentuk seluruh masa depan mereka. Jika mereka bisa memperoleh kelas tempur tingkat tinggi, itu seperti menentang takdir, menjadi legenda, simbol kejayaan yang dikagumi semua orang. Tentu saja, itu juga akan membawa kehormatan tanpa akhir bagi akademi. Udara di aula terasa berat. Setiap siswa membawa campuran harapan dan kecemasan saat perlahan melangkah menuju batu kebangkitan di tengah ruangan. Setelah sinyal diberikan, orang pertama maju dan meletakkan tangannya di atas batu. Batu itu bersinar lalu menampilkan hasil yang cukup mengecewakan. Kelas pendukung, intermediate metal worker. Siswa itu berdiri terpaku, mulut ternganga. Tidak ada yang mengira hasilnya akan seperti itu. Bahkan kepala sekolah di sampingnya hanya menggeleng dan menghela napas. Siswa kedua maju. Kelas pendukung advanced healer. Yang ketiga, kelas pendukung junior insinyur. Kerumunan mulai bergumam. Tidak satu pun dari 3 orang pertama membangkitkan profesi tempur. Suasana menjadi semakin tegang. Siswa keempat berjalan maju, sedikit gemetar. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Meski ragu, ia tetap meletakkan tangannya di batu. Namun kali ini berbeda. Batu itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang. Kilau emas samar menyebar keluar. Beberapa detik hening berlalu sebelum hasilnya muncul. Tipe tempur Shadowless Bladesman kelas langka. Seluruh aula sunyi sesaat, lalu meledak oleh sorak-sorai. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menjadi Shadowless Bladesman. Beruntung sekali. Kepala sekolah segera maju dengan senyum lebar. "Siswa, siapa namamu?" Anak laki-laki itu menjawab dengan hormat, kini penuh percaya diri, sangat berbeda dari sikap gugupnya sebelumnya. "Kepala sekolah, nama saya Liu Jinglong." Kepala sekolah tersenyum, mengabaikan nada bangganya. "Nama yang bagus. Pulanglah dan istirahat. Nanti aku akan mengunjungi keluargamu secara pribadi untuk membicarakan rencana masa depanmu." Liu Jinglong meninggalkan altar dengan penuh kebanggaan. Pada saat itu, dia tahu takdirnya telah membuka halaman baru. Kerumunan terus bersorak. Saudara Long luar biasa." Upacara pun berlanjut dengan semangat tinggi. Kemudian kepala sekolah melihat daftar dan memanggil dengan keras, "Berikutnya Yi Chuan." Semua mata langsung tertuju kepadanya. Di bawah sinar matahari, Yi Chuan berjalan perlahan namun mantap menuju batu. Di bawah, Xu Lingxuan memerah dan menatapnya dengan penuh harap sambil berbisik pelan, "Saudara Yi Chuan, kamu pasti bisa." Seolah menuangkan seluruh keberanian dan harapannya ke dalam bisikan itu.
Kepala sekolah yang berdiri di samping altar memandang punggung Yi Chuan dengan ekspresi khawatir. Ia tahu sedikit tentang anak ini. Menurutnya, Yi Chuan memang agak aneh secara mental, tetapi statistiknya menceritakan hal lain. Jika kebanyakan orang memiliki total 3 poin dari kekuatan, kelincahan, dan spiritual, maka Yi Chuan memiliki 10 poin lebih dari 3 kali lipat rata-rata. Kepala sekolah diam-diam berdoa agar keajaiban terjadi. Yi Chuan maju dan dengan tenang meletakkan tangannya di batu kebangkitan. Tiba-tiba, cahaya cemerlang meledak keluar, diikuti angin puyuh yang meniup rambut dan pakaian semua orang ke belakang. Kerumunan mundur secara naluriah. Mata kepala sekolah melebar karena terkejut. Warna ungu emas, ini, tulisan mulai muncul di batu. Profesi kelas ilahi, pig butcher atau tukang jagal babi tingkat dewa. Yi Chuan terpaku. Ia menatap kata tukang jagal babi dengan mata membelalak. Kepala sekolah yang baru saja bersemangat juga membeku. Kenapa? Kenapa ironis sekejam ini? Judul lengkap yang muncul adalah Kelas Pendukung Tukang Jagal Babi Tingkat Dewa. Aula kembali sunyi sesaat, lalu tawa meledak di mana-mana. Apa? Tukang jagal babi tingkat dewa? Pasti ada kesalahan. Profesi ilahi kok potong babi? Konyol sekali. Ini harusnya dibilang beruntung atau terkutuk. Wajah kepala sekolah menggelap, penuh penyesalan. Kalian bercanda denganku. Setelah sekian tahun akhirnya ada yang membangkitkan kelas ilahi dan hasilnya tukang jagal babi, profesi paling tidak berguna. Kalau saja itu pandai besi, ahli ramuan atau tabib, dia masih bisa mengangkat kepala. Tapi ini, semakin besar harapan, semakin dalam kekecewaan. Dengan napas berat, kepala sekolah menyuruh Yi Chuan turun dari panggung. Pada saat itu juga, kilatan cahaya muncul di mata Yi Chuan. Sebuah antarmuka sistem tiba-tiba terbuka di hadapannya, menampilkan informasi yang sangat rinci. Sistem profesi diaktifkan. Nama Yi Chuan peringkat murid level 1. Atribut kekuatan 5, kelincahan 3, spiritual 2, bakat profesi musuh alami kaum babi. Memberikan 50% kerusakan tambahan pada musuh tipe babi. Setiap membunuh satu makhluk tipe babi, pertumbuhan bakat meningkat 1%. Menerima 50% kerusakan lebih sedikit dari serangan tipe babi. Pisau Dewa Jagal, pilih satu senjata sebagai pisau jagal. Setiap babi yang dibunuh dengan senjata ini memberi plus 0,1 poin atribut bebas. Skill profesi, pembantaian bayangan darah LV1, melepaskan niat membunuh, membuat target tipe babi membeku dalam keadaan ganas selama 1 detik. Yi Chuan terdiam beberapa detik, lalu tubuhnya mulai sedikit gemetar. Ia membaca setiap baris dengan saksama. Ketika sampai pada kalimat memberikan 50% kerusakan tambahan pada babi, ia tidak bisa menahan senyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kondisi anehnya justru tampak seperti berkah. Ia menatap kerumunan di sekitarnya. Seperti biasa, di matanya mereka semua adalah babi. Babi di mana-mana. Begitu Yi Chuan turun dari panggung, berbagai ekspresi rumit langsung tertuju padanya, terkejut, meremehkan, mengejek, menyesal disertai bisikan yang tak ada habisnya. Dia telah membangkitkan profesi tingkat dewa, tetapi ternyata hanya tukang jagal babi. Rasanya seperti jatuh dari surga langsung ke neraka. Jika saja Yi Chuan membangkitkan kelas tempur tingkat dewa, sekolah-sekolah papan atas pasti akan berebut merekrutnya. Liu Jinglong menggeleng sambil mencibir. Haha, kukira SMA King Cheng akhirnya melahirkan naga, ternyata cuma tukang jagal. Benar ribut-ribut begitu, ujungnya cuma jagal babi. Siswa lain segera ikut menyanjung Liu Jinglong. Profesi sampah begitu, apa gunanya tingkat dewa? Tak ada apa-apanya dibanding alkemis tingkat tinggi. Di sekolah ini cuma ada satu naga sejati, dan itu kamu, saudara Liu Jinglong. Di sela itu Su Lingxuan berkata, tidak apa-apa, Yi Chuan membangkitkan tukang jagal dewa, berarti dia bisa meneruskan usaha ayahnya. Paman Ye pasti bangga. Di tengah semua ejekan itu, hanya Su Lingxuan yang melangkah maju. Ia berjinjit dan dengan lembut menepuk kepala Yi Chuan. Yi Chuan mengangguk pelan, terima kasih. Mereka adalah tetangga sejak kecil. Kedua keluarga bahkan pernah bercanda tentang menjodohkan mereka. Sayangnya, di mata Yi Chuan, Su Lingxuan selalu terlihat seperti babi merah muda gemuk.
jatuh cinta pada babi terlalu sulit. Namun melihat interaksi mereka, siswa-siswa di sekitar langsung iri. Mereka menganggap Ye Chuan sangat beruntung memiliki pacar secantik itu. Tiba-tiba kepala sekolah memanggil nama berikutnya untuk diuji. Secara kebetulan itu adalah Xiu Ling Xuan. Gadis itu menjulurkan lidahnya dengan manja lalu berlari kecil ke altar. Sekarang giliranku. Ye Chuan, kira-kira aku akan mewarisi profesi menjahit seperti ibu atau kemampuan membuat minuman anggur seperti ayah ya. Tapi apapun itu, aku akan tetap di sisimu. Mendengar kata-kata itu, mata Ye Chuan membelalak. Dia benar-benar bisa merasakan ketulusan perasaannya. Ia menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Perhatian semua orang sebenarnya masih tertuju pada Ye Chuan, jadi hampir tak ada yang memperhatikan Xiu Ling Xuan. Namun saat tangannya menyentuh batu, kebangkitan sesuatu yang aneh terjadi. Pilar cahaya hitam pekat tiba-tiba meledak ke langit. Cahayanya memantul di wajah semua orang, membuat mereka tampak seperti dilumuri tinta. Dalam sekejap, halaman sekolah yang tadinya berisik berubah menjadi sunyi mematikan. Semua orang terpaku. Hingga akhirnya kepala sekolah berteriak ketakutan. Kelas legendaris! Seseorang membangkitkan kelas legendaris. Semua mata terkunci pada sosok ramping di bawah cahaya hitam itu. Xiu Ling Xuan yang memang sudah cantik kini berdiri seperti dewi yang keluar dari lukisan kuno. Aura misterius menyelimuti tubuhnya. Tulisan bercahaya muncul. Tipe tempur, peringkat legendaris, Snow Soul Sword Immortal. Kepala sekolah hampir gila karena gembira. Kelas tempur legendaris, bagaimana mungkin? Bukankah orang tuanya hanya profesi kehidupan? Ini mutasi. Ia segera berlari mendekat. Xiu Ling Xuan, jangan khawatir. Apapun yang kamu butuhkan, katakan saja. Sekolah akan mendukungmu sepenuhnya. Namun, Xiu Ling Xuan tidak tampak bahagia. Ia hanya mengucapkan terima kasih pelan, lalu perlahan turun dari altar. Bisikan mulai terdengar di mana-mana. Yang satu tukang jagal dewa, yang satu immortal pedang legendaris. Kira-kira dia masih akan bersama Ye Chuan? Tidak mungkin. Mulai hari ini jalan mereka sudah berbeda. Dua garis yang tidak akan pernah bertemu lagi. Ye Chuan bertepuk tangan pelan. Selamat, aku sungguh mendoakan yang terbaik untukmu. Senyumnya tulus. Namun di mata Xiu Ling Xuan emosi rumit berkilat ragu, sedih, bimbang. Akhirnya nadanya berubah. Ye Chuan, memang dulu ada beberapa kesalahpahaman di antara kita. Tapi sekarang semuanya sudah tidak penting lagi. Kita tidak berada di dunia yang sama. Ye Chuan menatapnya tak percaya. Ia tidak menyangka perubahan bisa secepat ini. Semua orang memandang Ye Chuan dengan senyum mengejek. Baik, jawabnya tenang. Namun ketenangan itu di mata Xiu Ling Xuan terlihat seperti pura-pura tegar. Ini pasti berat bagimu. Jangan salahkan aku. Suaranya mulai tercekat. Kalau kamu tidak keberatan, anggap saja ini sudah selesai. Aku harap kamu tidak menggangguku lagi. Ye Chuan sedikit mengernyit. Seekor babi mengoceh di depanku, merasa dirinya mulia, lalu menyuruhku untuk tidak mengganggunya. Betapa konyol. Bagi Ye Chuan, memutus hubungan dengan seekor babi bukanlah sesuatu yang perlu disedihkan. Sebaliknya, ia merasa lega karena bebas darinya. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Reaksi ini benar-benar membuat Xiu Ling Xuan lengah. Liu Jinglong melangkah maju, matanya membara saat melihat Xiu Ling Xuan. Ling Wen, mau aku beri pelajaran pada orang itu, biar dia tahu diri. Namun melihat Xiu Ling Xuan bahkan tidak menanggapi, Liu Jinglong merasa dipermalukan. Ia berbalik dan melampiaskan frustrasinya pada Ye Chuan. Hei, tukang jagal sialan, kesini kamu. Saat itu Ye Chuan sedang tenggelam dalam pikirannya, bertanya-tanya di mana ia bisa menemukan babi untuk disembelih dan menaikkan level. Ia bahkan tidak mendengar teriakan itu. Diabaikan secara terang-terangan. Ekspresi Liu Jinglong menggelap karena marah. Seorang tukang jagal berani meremehkan seseorang dengan kelas tempur langka sepertinya. Ditambah lagi sejak tadi ia kesal karena Ye Chuan mencuri perhatian. Liu Jinglong akhirnya meledak. Aku bicara padamu, apa kamu tuli? Ia menerjang maju dan meraih lengan Ye Chuan. Ye Chuan meliriknya dengan acuh tak acuh tanpa berkata apa-apa. Mata tenangnya menyapu wajah berdaging Liu Jinglong tanpa emosi. Tatapan itu, tatapan yang membuat Liu Jinglong merasa seperti sedang dipandangi oleh pemangsa alami. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Secara naluriah ia mundur beberapa langkah,
lalu tersandung dan jatuh keras ke tanah. Wajah Liu Jinglong membeku, penuh ketidakpercayaan. Apa? Apa yang baru saja terjadi? Satu tatapan itu membuatnya merasa seperti babi yang sudah diikat di atas talenan, menunggu untuk disembelih. Kerumunan melihat ketakutan Liu Jinglong dan langsung meledak dalam tawa ejekan. Seseorang bergegas membantunya berdiri dan bertanya dengan cemas, "Kamu tidak apa-apa? Apa yang terjadi?" Dipermalukan dan dikelilingi cemoohan, wajah Liu Jinglong memerah, tubuhnya gemetar karena marah. "Kamu sampah berani menatapku seperti itu? Kamu cuma tukang jagal sialan. Memangnya kamu siapa?" Dibutakan amarah, ia tak bisa menahan diri lagi. Liu Jinglong mengayunkan tinjunya langsung ke wajah Ye Chuan. Sebagai kelas langka prajurit pedang, bahkan tanpa senjata, pukulan Liu Jinglong membawa ketajaman bilah dan peningkatan kekuatan fisik. Inilah kekuatan mengerikan dari profesi tempur. Namun Ye Chuan tidak menghindar, sebaliknya ia juga melayangkan tinju. Statistik dasarnya sudah sangat tinggi, dan di atas itu kemampuan musuh alami ras babi memberinya peningkatan kekuatan besar sambil melemahkan lawan, memotong kekuatan mereka menjadi setengah. Tinju mereka bertabrakan. Kerak. Suara tulang patah yang renyah terdengar. Wajah Liu Jinglong langsung membeku. Ia menjerit dan mundur terhuyung, memegangi tangannya yang kini terpelintir dalam bentuk mengerikan. Kerumunan tercengang. Keheningan penuh keterkejutan menyusul. Mereka tak pernah membayangkan hal seperti ini bisa terjadi. "Tidak mungkin, kamu cuma tukang jagal," gagap Liu Jinglong, wajahnya penuh ketakutan. Di dunia ini, sekuat apapun kelas kehidupan, mereka tetaplah semut dibandingkan kelas tempur. Namun Ye Chuan, seorang jagal, baru saja mematahkan tangannya. Ye Chuan menjawab, "Tenang, aku tukang jagal. Wajar kalau lenganku punya sedikit tenaga." Lalu matanya sedikit menyipit. "Tapi kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Jadi kamu ini sebenarnya apa?"